Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariski, peserta Latsar CPNS angkatan ke-17 kelompok 2 tahun anggaran 2024. Di sini saya akan memaparkan analisis kasus instansi. Latar belakangnya, manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi kepegawaian. Aturan-aturan ini bertujuan agar ASN dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang disiplin PNS untuk menjamin kelancaran tugas ASN dan aktualisasi manajemen PNS. Di sini saya mengangkat beberapa isu. Yang pertama, kurang minatnya pegawai dalam hal mengembangkan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan oleh organisasi, demi tercapainya tujuan visi dan misi bersama. Jika kompetensi pegawai tidak dikembangkan dengan perubahan zaman yang cepat ini, maka akan menghambat kinerja yang sedang dibangun organisasi, terutama pada era digitalisasi. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, berkurangnya nilai pekerjaan ASN di mata organisasi. Yang kedua, menjadi kurang produktif dan mengakibatkan kinerja menurun karena belum memahami ilmu-ilmu yang baru. Yang ketiga, fungsi dan tugasnya seiring berjalannya waktu akan berubah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru. Data dan faktanya, yang pertama, banyak pegawai yang merasa aman di posisinya saat ini. Yang kedua, banyak yang belum memahami jenis pekerjaan di bidang digitalisasi. Isu yang kedua, adanya pegawai yang sering terlambat apel. Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Dalam kasus ini, masih banyak pegawai yang bersering datang terlambat dikarenakan berbagai macam alasan dan problema kehidupan masing-masing individunya. Maka, dalam hal ini perlu adanya solusi yang dimana jika dibiarkan akan menjadi penyakit masyarakat beserta individunya dalam hal lingkungan bermasyarakat di masa mendatang. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, kode etik dan perilaku ASN menjadi tidak optimal dengan pelanggaran tersebut. Yang kedua, kenaikan pangkat dan jabatan menjadi tertunda karena pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Yang ketiga, penilaian kerja menurun yang disebabkan disiplin pegawai tidak optimal. Data dan faktanya, beberapa pegawai datang tidak tepat waktu. Yang kedua, masih ditemukan pegawai tidak hadir tanpa keterangan dilihat dari absensi apel pagi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam berdisiplin dengan waktu. Isu yang ketiga, belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja. Dampak dari isu tersebut jika tidak diselesaikan. Dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan yaitu kualitas dan kuantitas SDM ASN dalam pencapaian kinerja kurang optimal. Para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, yakni masyarakat sebagai penerima layanan dari kinerja ASN. Data dan faktanya, beberapa PNS sudah hampir memasuki usia pensiun di tahun 2024. Yang kedua, jumlah PNS yang baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna atau pensiun. Yang ketiga, beban kerja yang terus bertambah dan harus mencapai target. Yang keempat, adanya kebijakan minus grau di mana penerimaan PNS baru harus lebih kecil atau sama dengan yang purna tugas. Teknik analisis isunya, saya memakai teknik USG. Melalui proses analisis isu menggunakan kriteria USG, maka ditetapkan isu yaitu belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja di lapas kelas 2A Garut. Hal ini dikarenakan isu tersebut seluruhnya memenuhi kriteria aktual, problematik, kelayakan, urgensi, tingkat keseriusan, dan harus segera ditangani. Selanjutnya, penulis merancang gagasan pemecahan isu melalui kegiatan yang kreatif pelaksanaannya dijiwai oleh nilai-nilai berakhlak. Adapun gagasan pemecahan isu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permintaan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, seminar atau edukasi sebagai bahan didik untuk menunjang optimalnya pegawai. Dan yang ketiga,
Pembukaan rekrutmen sesuai dengan yang purna tugas pada tahun itu. Yang keempat, disiplin dengan penuh kesadaran tinggi akan tugas dan jabatan yang telah diberikan. Dengan solusi gagasan pemecahan isu di atas, diharapkan menjadi penyelesaian masalah yang terjadi di Lapas Kelas 2A Garut. Demikian penjelasan dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.